A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah ila akhir ayat. Sadaqallahu lazim, sadaqallahu lazim, wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa rabbi a'udzubika ay yahdurun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib Masjid Agung Al-Azhar, wabil khusus guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Ibnu Mukhtar mata Allah fi kulli hayati. Kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat dan para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kayaknya baru bulan yang lalu saya hadir di majelis ini. Tanggalnya juga sama, tanggal 2, bulannya saja yang beda, bulan Februari. Ternyata sekarang sudah tanggal 2, bulannya bulan 3. Berarti apa? Tidak terasa waktu berjalan, tidak terasa waktu berputar, sehingga 1 bulan sudah terlewatkan. Terlebih malam hari ini, kalau tidak salah sebentar lagi kita akan memasuki 20 hari menjelang bulan suci Ramadan. Masya Allah. Jadi kita sudah berada di 10 Sya'ban. Berarti tinggal 20 hari lagi persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan itu nggak terasa, akan lewat begitu saja. Apakah betul-betul bulan Sya'ban ini menjadi warming up kita untuk mempersiapkan bulan yang penuh dengan ampunan? Buat mereka yang beriman, datangnya Ramadan disambut dengan kegembiraan yang luar biasa. Akan datang tamu yang agung, tamu yang mulia. Buat mereka yang beriman, ditinggalkan Ramadan, sedihnya luar biasa. Tetapi sebaliknya, mereka yang tidak ada iman di dalam hatinya, sudah berhembus Ramadan akan tiba, ya capek dah, kerja makin capek, nggak ada makan siang. Nah begitu. Buat mereka yang tidak ada iman di hatinya, Ramadan menjadi musuh. Karena apa? Subuhnya harus sahur, habis subuh harus bekerja lagi, berangkat pagi, macet-macetan lagi, pulang bekerja lebih macet lagi. Biasanya begitu. Awal buka puasa atau hari pertama Ramadan, Jakarta jam 3 sudah macet di mana-mana. Nah, kita termasuk golongan yang mana? Yang gembira akan datang Ramadan atau yang merasa terbebani datangnya Ramadan? Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini bekerja dan beribadah selamanya. Masya Allah.
Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, suatu ketika ada seorang tukang bangunan yang bekerjanya sudah hitungannya sudah puluhan tahun. Suatu ketika sang tukang bangunan ini akan memasuki masa pensiunnya, masa-masa istirahatnya, masa-masa tuanya. Lalu sang tukang bangunan ini izin kepada bosnya, "Bos, saya sudah masuk masa pensiun, saya sudah harus beristirahat, menikmati masa tua saya." Lalu dengan berat hati sang bos tadi, berat rasanya karena si tukang bangunan ini dia orang yang terbaik, dengan prestasinya, dengan dedikasinya, dengan loyalitasnya luar biasa, dan pasti dengan pekerjaannya. Tapi dengan berat hati si bos tadi mengizinkan, "Baik, karena memang sudah waktunya kamu istirahat, berkumpul dengan keluarga. Setelah sekian puluh tahun engkau bekerja mengabdi kepadaku, mengabdi kepada perusahaan, mengabdi kepada kantor. Tapi ada tapinya." Si bos tadi menyampaikan, "Tolong bikinkan aku rumah terakhir sebagai prestasi buat kamu. Tolong bikinkan aku rumah terakhir. Rumah ini desainnya harus istimewa, bahan bakunya juga harus yang berkualitas, sampai desainnya, kualitas pasirnya, interiornya, semuanya pokoknya yang nomor satu." Apa yang terjadi dengan si tukang bangunan tadi? Dikenal dengan loyalitasnya, dikenal dengan pekerjaannya yang sepenuh hati, tetapi di ujung masa pensiun bekerjanya dia malah dikasih kerjaan lagi sama bosnya. Akhirnya apa? Disitulah ranah hatinya bekerja. Apa yang terjadi? Dengan gimmick tidak senang, harusnya dia istirahat, menikmati masa tua pensiunnya, tapi malah dikasih kerjaan lagi, disuruh kerja lagi. Akhirnya dengan berat hati si tukang bangunan tadi menyampaikan bahwasanya, "Baik bos, saya akan kerjakan." Tapi di dalam hatinya dia berat sekali, ada rasa tidak nyaman dengan pekerjaan terakhirnya. Dikerjakanlah rumah itu sehari dua hari, tapi karena dilakukannya setengah hati, perintahnya pun didengarnya pun setengah hati. Yang tadinya harus dengan bahan yang berkualitas, dia pilih dengan bahan yang sekadarnya saja. Karena pekerjaan terakhir bosnya tidak pernah datang ke tempat proyek tadi, dia lakukan dengan setengah hati, dia lakukan dengan bermalas-malas, dia lakukan dengan sekedarnya saja, asal jadi saja itu rumah. Sampai tiba waktunya rumah itu jadi, lalu datanglah bosnya menyampaikan, "Bapak, terima kasih atas dedikasinya selama ini. Pengabdian Bapak bekerja di tempat kami, perusahaan kami akan berikan reward yang luar biasa." Yaitu apa? Kunci rumah yang tadi dia bangun. Kaget itu si tukang bangunan tadi, karena apa? Perintahnya adalah bikin rumah itu yang mewah, yang megah, yang berkualitas. Tapi di awal dia nggak pernah tahu itu rumah buat siapa. Tapi dengan landasan hati yang tadi sudah merasa setengah hati, dia lakukan bangunan itu, dia bangun rumah itu dengan setengah hati. Yang terjadi adalah dia menyesal. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang terjadi sama kita. Kalau kita bekerja cuman pengen kaya, telat bos. Kita ini bekerja, berangkat pagi, pulang malam, berangkat matahari belum terbit, sampai matahari tenggelam kita baru pulang. Berangkat anak tidur, pulang anak tidur, cuman pengen nyari kaya, telat bos. Kenapa telat? Karena yang tidak beriman pun sudah dikayakan sama Allah. Yang nggak pernah sujud juga dikasih kaya sama Allah.
Kita yang beriman bekerja cuman pengen kaya, udah telat. Terus ngapain Ustadz kita bekerja? Harus karena Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Islam itu luar biasa, ngurusinnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya kita. Jangankan di masjid, full semuanya diurus oleh Islam. Sampai mohon maaf urusan ranjang kita pun diurus sama Islam. Apalagi urusannya bekerja. Dan itu sudah terjadi di zaman Nabi, sudah terjadi di zaman para sahabat. Maka jangan sampai kita menjadi si tukang bangunan tadi, ngerasa kita udah loyalitas sama kantor kita, pekerjaan kita, tapi kita nggak pernah dapat apa-apa. Jangankan di dunia aja nggak dapat, apalagi nanti kita muflis, menjadi orang yang paling miskin, paling melarat di akhirat nanti. Ternyata harta yang kita kumpulkan ternyata nggak kita bawa. Nih kita mati-matian lagi di dunia, nih kita mati-matian kejar dunia, tapi tiba-tiba kita mati meninggalkan dunia. Bayangkan tuh. Kita pamit sama istri kita tuh belum bangun, kita udah pamit. Ngejar kereta, ngejar bis, dan seterusnya. Pulang istri kita yang bangunin lagi. Udah gitu nggak kaya-kaya lagi. La haula wala quwata illa billah. Kenapa Islam menganjurkan kalau bekerja jangan nyari kaya? Karena apa? Kalau bekerja nyari kaya nggak dapat kayanya, ntar protes sama Allah di depan shaf di Al-Azhar. Ya Allah, mana katanya kalau aku bekerja dikayain? Tuh begitu nanti doanya. Jadinya suuzon sama Allah. Katanya kalau udah bekerja, udah ikhtiar, bakal dikasih tuh kaya, bakal dikasih tuh harta yang lain. Makanya kalau bekerja jangan nyari kaya. Sama yang punya usaha, yang dagang juga begitu. Jangan nyari kaya, jangan. Awal bulan yang lalu saya sampaikan juga di sini, malu kita. 60 tahun umur kita, 50 tahun umur kita, 30 tahun umur kita doanya cuma minta kaya doang. Dan gak kaya-kaya. Habis sholat, ya Allah, kasih rezeki lagi. Besok yang diminta rezeki lagi. Terus ya Allah rumah, ya Allah mobil, ya Allah kari, terus berpuluh-puluh tahun kita ibadah sama Allah, yang diminta dunia lagi. Masya Allah. Padahal di saat kita mati-matian mengejar dunia, tiba-tiba kita meninggalkan dunia. La haula wala quwata illa billah. Maka hebatnya Islam itu tidak ada satupun yang tidak dikaitkan dengan akhirat. Tidak ada. Mau yang urusan sosial sampai akhirat urusannya, yang urusan ekonomi sampai akhirat urusannya, yang urusan politik juga sama, apalagi urusan pekerjaan kita, muamalah. Al-Quran tuh segitu tebelnya, 80% urusannya babnya tentang muamalah. Hati-hati. Makanya kalau kita bekerja masih cuman karena gaji, la haula wala quwata illa billah. Habis sudah waktu kita. Nggak berasa nih, udah Ramadan lagi. Ramadan yang dipikirin cuman THR lagi, cuman begitu saja. Padahal apa, berangkatnya jam 4, jam 3 sudah bangun. Sahur, habis sahur nggak sempet tidur lagi. Karena apa? Ngejar transportasi umum lagi. Kalaupun pakai kendaraan pribadi macet-macetan lagi. Itu semua capeknya, lelahnya. Kalau bukan karena Allah, nangis kita nanti di hadapan Allah. Apa yang kita banggakan? Harta jadi rebutan,
gaji, udah tuh habis sudah. Apalagi mohon maaf lahir batin, yang bekerja cuman bisa pengen ngambil cicilan. La haula wala quwata illa billah. Di dunia saja sudah sengsara hidupnya, gimana nanti di hadapan Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyampaikan seorang mukmin akan diberikan pahala dalam melakukan apapun, termasuk suapan nasi yang dimasukkan ke mulut istrinya. Berarti apa? Teman-teman bekerja, teman-teman melakukan aktivitas berdagang, bekerja, apapun, keluar rumah, intinya harus bernilai ibadah. Karena apa? Rezeki yang kita bawa ke rumah itu menjadi darah daging anak istri kita. Maka bekerja itu menjadi ibadah selamanya kalau betul-betul karena Allah. Apalagi urusan suap kepada istri dan anak kita. Kenapa? Karena anak dan istri kita menjadi nasihat buat kita. Yang masih jomblo bekerja, melakukan aktivitas bekerja tapi masih sendirian, belum menikah, nggak ada yang nasehatin. Rezekinya buat diri sendiri, minimal bisa nabung tipis-tipis. Begitulah sunatullah. Paling bisa nabung sedikit-sedikit, selebihnya buat bensin, buat kuota, buat kosan, habis sudah. Teman-teman yang udah nikah beda lagi caranya tuh. Allah ngasih rezeki. Makanya kenapa bekerja itu bukan pengen kaya, tapi cari takwa. Ya. Bekerja itu bukan nyari kaya, tapi nyari takwa kepada Allah. Kalau sudah judulnya takwa, bab berikutnya adalah wa may yattaqillaha yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya kalau orang sudah menikah itu kan menyempurnakan agamanya. Yang belum menikah mohon maaf lahir batin, agamanya masih setengah. Ini motivasi mau Ramadan. Nah, biar besok sahur ada yang bangun. Jangan alarm lagi. Siapa sahur yang bangunin tahun ini? Toa masjid Ustaz. Aduh, enak tuh yang dibangunin. Sayang bangun sayang. Ibadah tuh, panggilan sayang istri sama suami, suami ke istri udah pahala. Belum lagi nafkah kita pahala lagi, belum lagi puasa kita pahala lagi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi judulnya adalah bekerja untuk mencari takwa. Kalau sudah takwa, min haitsu la yahtasib, lalu bab berikutnya adalah dilancarkan urusannya. Itu sudah pasti, itu sunatullah sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu cek deh. Kalau masih sendiri dulu, ingat-ingat punya piring nggak? Dulu ngekos nih kita nih ngekos, kuliah ngekos. Piring punya nggak? Enggak. Pasti masaknya nasi bungkus mulu. Kalaupun punya cuman satu. Sekarang udah nikah 5 tahun, cek piring ada berapa? Gelas ada berapa? Itu. Dulu spray aja nggak punya. Sekarang spray gontagan. Iya, belanja mulu bini kita. Itu apa? Dulu kita beli spray aja ngitung. Buat apa gue beli spray? Tapi kalau udah nikah, spray kita numpuk di lemari. Rezekinya dari mana? Allah yang ngantarkan rezekinya. Karena apa? Dibekali dengan takwa. Bukan karena bekerjanya kita jadi kaya, tapi karena takwanya. Kalau rizki itu dihitung karena yang paling lama bekerja, itu tuh makanan cepat saji itu yang paling kaya. Warkop yang 24 jam yang paling kaya. Tapi nggak begitu cara Allah ngasih rezeki.
Kalau rezeki itu hitungannya jabatan, presiden yang paling banyak rezekinya, yang paling kaya. Tapi nggak begitu juga cara Allah. Kalau rezeki itu dihitung karena level pendidikan, sang profesor juga paling banyak hartanya. Tapi lagi-lagi nggak begitu cara Allah ngasih rezeki. Cara Allah ngasih rezeki adalah beriman dan bertakwa kepadanya. Syaratnya itu. Habisin rezeki kita justru bakal nambah. Kalau dulu tuh kita belum nikah, udah dah bingung mau ngapain. Tapi kalau udah sekarang punya keluarga, enak. Istri kita nasihat buat kita, anak-anak kita nasihat buat kita. Nasihat apa? Di saat kita bekerja pengen ngambil yang haram, kita mikir yang haram aja kita nih tahu ini haram, kita nggak mau makan. Lah gimana ceritanya yang haram itu bisa nyampe ke rumah dan bisa dimakan sama anak istri kita? Kita ini tahu itu haram, kita aja nggak mau makan itu. Lah gimana ceritanya sesuatu yang haram tadi kita peroleh, kita ambil lalu jadi makanan anak istri kita. Lain ceritanya di saat kita sudah menikah, ya Allah, masa aku tega memberikan sesuatu yang haram untuk anak istriku, ya Allah. Tuh begitu. Akhirnya apa? Kita nggak jadi ngambil yang haram, kita tinggalin. Nggak apa-apa dah sedikit asal berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Makanya dulu kalau kita belum nikah, sedekah kita 1.000, 2.000, habis nikah harusnya berlipat-lipat. Kenapa? Hartanya juga sudah dilipatkan sama Allah. Maka harus betul-betul menjadi cambuk untuk kita. Kalau kita bekerja bukan mencari kaya, tetapi mencari takwa. Takwa itu ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita ini cuma satu, Pak, Bu, ibadah sama Allah. Makanya ada 2 orang karyawan tinggal di lantai 20 sebuah gedung dia bekerja. Karyawan yang pertama niatnya buka jendela di lantai 20 biar masuk hawa yang segar. Mendung seharian kayaknya enak, buka jendela. Dia buka jendela niatnya biar hawa dari lantai 20 itu masuk. Dibuka jendela, masuk hawanya. Karyawan yang kedua melakukan hal yang sama, tetapi dengan niat yang berbeda. Orang yang kedua buka jendela, niatnya semoga azan zuhur dari Masjid Agung Al-Azhar kedengeran, biar dia bisa sholat zuhur berjamaah. Dibuka jendela di lantai yang sama, kedengaran azannya. Plusnya adalah hawa dari lantai 20 masuk. Mana yang enak? Mana yang beruntung? Yang nomor 2. Aktivitasnya sama, tapi nilai di sisi Allahnya yang beda. Itu hebatnya seorang muslim. Itu hebatnya seorang yang beriman kepada Allah. Itu yang membedakan. Setiap hari berangkat subuh pulang malam nggak ada masalah. Hakikatnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau itu rutinitas kita lakukan bukan karena Allah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau itu semua dilakukan karena Allah, itu yang luar biasa. Jutaan orang hari ini berkumpul di kota Mekah menyambut Ramadan. Ini kalau bulan Sya'ban, umroh ini udah padat. Setiap malam kita style live Mekah Al-Mukarramah, itu luar biasa. Dari jutaan manusia yang sedang tawaf di Baitullah, yang membedakan mereka adalah
niatnya. Sama, satu gedung isinya ada 1000 karyawan. Kalau kita niatnya bukan karena Allah, kita sama dengan 1000 yang lain. Biar beda, niatnya harus karena Allah, biar jadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tugas kita. Lagi-lagi kalau cuman pengen dunia mah kecil Pak, kecil. Makanya disampaikan bahwasanya yang udah dapat dunia nggak boleh sombong. Catat baik-baik, yang sudah dapat dunia nggak boleh sombong. Karena apa? Dunia cuman sedikit, cuman apa? Setengah dari sayap nyamuk. Yang belum dapat dunia jangan sedih, karena cuman sedikit, tenang saja. Lalu kapan Ustadz? Nanti disempurnakan semua nikmat di surganya Allah, unlimited bos, khalidina fiha abada, kekal kita di dalamnya. Silakan pilih, mau kekal di neraka, mau kekal di surga. Kapan pilihannya? Sekarang, di saat nafas masih di kerongkongan. Tapi di saat nafas di kerongkongan itu pengen dicabut, itu yang jadi penyesalan. Ya Allah, ternyata selama ini aku bukan karenamu ya Allah. Doaku selama ini duha tadi pagi masih pengen dunia lagi. Terus mintanya apa Ustadz? Minta ridhonya Allah. Bisa jadi doa kita selama ini masih ada di langit. Karena apa? Bisa jadi Allah nggak ridho. Nggak ridhonya Allah gimana Ustadz? Kita punya harta kita memakan kita, harta kita justru membinasakan kita. Itu lagi viral tuh di sosial media tuh, nongol suaranya. Kemarin aku masih menjadi orang yang terhormat dan terpandang, tapi sedetik kemudian aku menjadi orang yang pesakitan. Itu cuma ditebalikin sama Allah sebentar saja. Urusan dunia itu cuma dibalik saja sama Allah, selesai. Kecil urusan dunia, nggak usah dikhawatirin. Tapi khawatirlah selama kita bekerja, selama kita ibadah, ternyata Allah nggak ridho. Siapa yang bisa ngejamin tadi maghrib kita diterima sama Allah? Siapa yang jamin asar kita tadi? Asarnya udah jam 5 lagi, asarnya jam 5:30 lagi lah Allah. Siapa yang jamin subuh kita tadi diterima sama Allah? Subuhnya aja jam 7. Siapa yang jamin ibadah kita di rumah yang menjadi ibadah selamanya juga dijamin diterima sama Allah? Maka doanya adalah minta ridhonya Allah. Minta apa lagi Ustaz? Minta khusyuk dalam ibadah. Minta apa lagi Ustaz? Yang terpenting adalah husnul khatimah. Orang tuh kalau udah di puncak kemana Pak? Nih kita nih punya karir, punya harta, punya apapun, tapi posisinya udah di puncak. Kalau udah di puncak mau ngapain lagi? Turun. Udah di puncak. Itu kalau kita ke puncak pas Ciawi, mentok puncak, turun ke Cianjur, turun sama. Apalagi kita nggak pernah sampai puncak lagi. La ilaha, mau apa hidup kita? Oleh karena itu, minta keadaan kita turunnya kemana? Ke liang kubur, cuma 2 kali 1 bos, dalam keadaan husnul khatimah. Minta sama Allah. Minta juga zuriyah, keturunan yang saleh dan soleha. Minta keturunan yang apa? Yang hafizatul Quran wa ahdul Quran. Itu yang bakal nyelamatin kita. Minta amal kita juga banyak diridhoin sama Allah. Harta udah dijamin bos. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan udah dijamin rezeki kita.
Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah ya Muhammad bahwasanya tidak akan pernah menimpa kepada hambaku kecuali aku sudah tuliskan. Apa yang aku tuliskan itu yang terjadi. Turki itu 7,8 ya. Itu coba kalau kena Jakarta. Selesai bos. Kita lagi susah kena 7,8. La haula. Cianjur itu 6,4, kena Jakarta selesai gedung. Cianjur itu paling gede gedungnya cuma lantai 3, nggak ada yang lantai gedungnya kayak gini Jakarta. Makanya sudah la yusibana, nggak mungkin kena meleset, itu nggak mungkin. Begitu juga rizki kita nggak mungkin meleset. Yang jungkir balik sama yang sekedar duduk saja itu juga Allah sudah jamin. Kejadiannya, peristiwanya diabadikan dalam sebuah kisah seorang guru. Kenal yang namanya Imam Ahmad Ibnu Hanbal? Kenal? Oh kenal di mana? Buset lah, hebat banget kalau kenal. Tahu. Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu gurunya siapa? Imam Syafi'i. Suatu ketika sang murid datang kepada guru menyampaikan, wahai guru, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu harus ikhtiar, ada usahanya. Tuh, kata siapa? Imam Syafi'i. Sang guru nganggut aja. Oh ya, murid yang ngomong. Apa tadi kata Imam Syafi'i? Kalau ingin mendapatkan sesuatu harus ada ikhtiar, ada usahanya. Oh ya. Ngobrol panjang lebar, udah mau siang, pamit Imam Syafi'i sama gurunya. Guru, saya pamit, ada janjian pengen ikut manen kurma sama sang saudagar. Oh siap. Dah pamit. Manen kurma, ngebantuin manen kurma Imam Syafi'i kepada seorang saudagar kebun kurma. Hasil dari panennya karena habis ngebantuin metikin kurma, Imam Syafi'i dapat apa? Dapat 1 karung kurma muda. Masya Allah. Senang dong, senang. Dalam hatinya dia bilang, aku ingin kasih tahu guruku bahwasanya beginilah usaha. Kalau usaha itu harus ada ikhtiarnya. Kalau ingin mendapatkan sesuatu harus ada ikhtiarnya. Nyampe lagi tuh ke rumah gurunya sore hari. Assalamualaikum guru. Bukti cerita saya tadi siang, tadi pagi. Kalau pengen dapat sesuatu harus ikhtiar. Tadi sore saya ngebantuin saudagar panen kurma. Ikhtiar saya ngebantuin, dapat saya rezeki dari apa? Dari ikhtiar saya dapat 1 karung kurma. Ini buat guru 1 panci kurma muda. Sang imam, sang guru menyatakan, Masya Allah, tabarakallah. Barusan tadi aneh habis sholat asar, aneh ngucap dalam hati, ya Allah, enak kayaknya sore-sore makan kurma muda. Nah, dalam hati aja ngucapnya, nggak taunya dianterin tuh kurma muda. Seketawa lah tuh Imam Syafi'i. Nah begitulah murid sama guru. Teman-teman tinggal pilih, mau yang berangkat pagi pulang pagi mah silakan. Yang sekedar duduk, ikhtiarnya keluar rumah, ikhtiarnya cuman dia broadcast, pasang status, dijual kurma muda, silakan. Yang pengen punya toko, punya ruko juga silakan. Semuanya sama di hadapan Allah kalau betul-betul karena Allah. Silakan. Dua-duanya udah dijamin rizkinya. Sang murid dijamin dengan cara dia biar ikhtiar. Sang guru dijamin dengan dia bertawakal kepada Allah. Maka bekerja saja tidak cukup, bertakwa saja tidak cukup, harus ada penutupnya, yaitu tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang bikin sakit hati, kita udah capek bekerja, hasilnya nol karena nggak punya
Ustaz, udah sholat ya Ustaz, udah minta ridhonya Allah Ustaz, tapi kok masih begini. Nah, itu begitu tuh babnya tuh. Makanya beda orang yang tawakal sama orang yang pasrah. Orang yang pasrah nyender di pojok, tepok jidat, gimana caranya besok jebol. Ah begitu. Pokoknya gimana caranya, pokoknya besok bisa sukses. Gimana caranya besok bisa tembus. Gimana pokoknya begitu. Tapi orang yang tawakal beda, sama-sama nyender, tapi yang di hatinya berbeda. Baik buruknya hasil semua dari Allah. Besok tembus, enggak tembus, dua-duanya hasil itu bersumber dari zat yang maha kaya, dari zat yang maha kuasa, yaitu Allah. Itu yang bikin kita lega. Yang bikin capeknya itu kebayar. Oh, berarti belum rezeki. Sudah. Berangkat pagi, pulang pagi, nawarin produk, jualin produk, cuman dapat satu. Begitulah rizki Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang pengen dijadiin raja sama Allah udah di Lauhil Mahfuz jadi raja. Yang pengen dihinakan sama Allah sudah juga dicatat hina dia di hadapan Allah. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Terakhir wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Ada di catatan Allah itu orang-orang yang dikasih rezekinya bi ghairi hisab. Udah nggak pakai ngitung-ngitung lagi. Makanya mohon maaf lahir batin, saya sampaikan pertanyaan. Rezeki itu dijemput, dicari, apa diantar? Bapak-bapak hari ini kan udah capek kerja. Saya tanya, tadi niatnya keluar rumah, nyari rezeki, jemput rezeki, apa mau rezekinya dianterin? Nah, kalau ada pilihan tiga, dicari, kita nyari, kita jemput, apa mau dianterin? Pilihannya mana? Dianterin Ustaz. Nah, begitu pasti. Kalau rezekinya mau dianterin, anterin dulu rezeki orang lain. Tuh, itu kuncinya. Rahasia nih. Cuma segelintiran orang yang tahu nih. Ya. Kalau kita masih nyari, cari kalau ketemu. Kalau pengen jemput. Kalau ente tahu alamatnya. Tapi kalau dianterin, berarti kalau dianterin apa? Rezeki itu udah tahu alamat kita. Kalau pengen rezekinya dianterin, anterin dulu rezeki orang lain lewat Las Al Azhar. Nah, masuk mas gue ya? Masuk gitu ya. Kalau pengen dianterin rezekinya, anterin dulu rezeki orang lain lewat mana nih? Lewat Las Al Azhar. Anterin rezeki orang lain. Besok Allah anterin rezeki kita. Begitu. Sudah. Itu rumus sederhana sudah. Kalau rumus kita cuma sampai sini, itu 1 tambah 1 2. Tapi kalau rumusnya di sini 1 tambah 1 minimal 10 700 di ghairi hisab, unlimited rezekinya dari Allah. Kalau rezeki kita, hitung-hitungan matematika kita 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi kalau hitungan teman-teman Las Al Azhar 1 tambah 1 berlipat-lipat ganda, unlimited. Begitu rezeki dari Allah. Ustadz, bisa nggak berubah rezeki kita? Bisa. Dengan apa? Berdoa kepada Allah. Maka sempurnakan ibadah kita dari hal yang paling kecil. Dari apa? Dari bab niat tadi. Sempurnakan dari niat. Setelah niat apa? Pekerjaan kita jadi nilai ibadah. Niatnya berbungkus dengan takwa. Kalau sudah takwa berbungkus dengan ibadah. Kalau sudah ibadah nanti bentuknya bi ghairi hisab. Berapa menit lagi?
3 menit lagi. Terakhir, suatu ketika Nabi Sulaiman itu berjalan, dia ketemu sama semut, ngobrol sama semut, nanya, wahai semut, rizki kamu 1 tahun itu sebesar apa? Semut bilang, sebesar 1 biji kurma. Oke, besok biji kurmanya dari saya. Dikasih tuh biji kurmanya dari Nabi Sulaiman. Sampai tahun depan ketemu lagi sama Nabi Sulaiman. Semut, katanya 1 tahun rizki kamu itu 1 biji kurma. Ini kenapa masih ada setengah? Apa jawab semut? Wahai Nabi Allah Sulaiman, sebelum kamu ngasih aku kurma, aku bergantung rizki kepada Allah. Dan Allah tidak pernah lupa ngasih aku rizki. Tapi karena kamu yang janjiin aku bergantung sama kamu, takut kamu lupa sama aku, maka aku sisain setengah kurma lagi. Kalau kamu lupa. Makanya biar nggak lupa, biar nggak kecewa, jangan bergantung rezeki sama manusia, gantung sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Fi soal, ada mau bertanya silakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya nih. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Ya Allah Ustaz, dari tadi nungguin Isa, masa disuruh pulang. Masya Allah ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridho dengan segala aktivitas teman-teman semuanya yang cuman bekerja, yang cuman jadi karyawan, yang jadi manajer, yang jadi bosnya, yang cuman dagang sayur, yang cuman dagang online, semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak istri kita semuanya sehat di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita juga semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah kita juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Las Al-Azhar, seluruh donatur dari Las Al-Azhar semuanya diberikan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadinya wa qultu sholawat bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbal ya karim, taqabbal ya rahim. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhuman waj'al tafarruqa min ba'dina tafarruqan ma'suman. Allahumma bisiril Fatihah wa bihaqqil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man abdi yaghfir wa yarham. Da'wahum subhanakallah wa tahiyatu fiha assalam wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.